الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ما صامت الأمة المحمدية شهر رمضان مخبتين وصابرين الله أكبر ما قرأوا القرآن وباتوا لربهم سجدا وكياما ساهرين الله أكبر ما ازدحمت بهم المساجد مصلين وذاكرين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ولفضله سائلين وعلى نعمته شاكرين الله أكبر ما ذكروا بصيامهم أهوال البائسين وواسوا بزكاتهم الفقراء والمساكين وخرجوا يوم العيد مسرورين يحمدون الله ويهنئ بعضهم بعضا بما ناله من الفضل المبين الحمد لله الذي جعل العيد يوم أكل وشرب وإفضال وحرم صومه لأن فيه إعراضا عن مأدوبة ذي الجلال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فقد فاز من اتقى أيها الحاضرين kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Patut kiranya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Gema takbir, tahmid dan tasbih bergema di seluruh pelosok penjuru dunia, khususnya di negara tercinta kita, negara Republik Indonesia ini. Alhamdulillah, setelah kita bersusah payah berjuang dengan semangatnya di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, berpuasa di bulan Ramadan, akhirnya pada pagi hari ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk melaksanakan salat Idul Fitri berjamaah di tempat yang mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah salat Idul Fitri, beliau tiba-tiba mengucapkan amin, amin dan amin. 3 kali beliau mengucapkan amin.
Lantas para sahabat bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tiba-tiba mengucapkan amin, amin dan amin ya Rasulullah? Doa apa yang engkau panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga engkau wahai kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin sampai 3 kali?" Lantas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ketahuilah wahai sahabatku bahwasanya barusan malaikat Jibril alaihi salam datang kepadaku dan meminta izin kepadaku untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala." Apa yang dikatakan malaikat Jibril kepadaku? "Wahai Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, aku akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan 3 doa. Berkenankanlah engkau wahai Nabi Muhammad untuk mengamini doaku kepada Allah Subhanahu wa taala." Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegasnya beliau menjawab, "Ya, tentu wahai malaikat Jibril, wahai kekasihku Jibril, aku akan mengamini apa saja yang engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala." Lantas malaikat Jibril berdoa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan 3 doa. Apa saja doanya malaikat Jibril kepada Allah Subhanahu wa taala yang diamini oleh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, malaikat Jibril berdoa di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Allah, jangan engkau terima puasanya seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya ya Allah." Lantas diamini oleh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Amin." Kalau yang berdoa malaikat Jibril alaihi salam yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang mengamini adalah junjungan kita kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana maksum, tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana alam semesta kalau bukan karena kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menciptakan dunia beserta isinya, termasuk manusia-manusia yang hidup sekarang ini. Ini berkat daripada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak, katanya Allah Subhanahu wa taala. Andai kata bukan karena engkau wahai Nabi Muhammad, andai kata bukan engkau wahai Nabi Muhammad, andai kata bukan karena engkau wahai Nabi Muhammad, sampai diulang 3 kali oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menandakan bahwasanya betul-betul Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwasanya kalau bukan karena kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak akan menciptakan alam semesta beserta isinya, termasuk manusia, termasuk kita yang hidup pada saat ini. Ini berkat daripada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berdoa malaikat Jibril alaihi salam, yang mengamini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pastilah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa pertama malaikat Jibril alaihi salam yang diamini oleh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah, "Jangan kabulkan ya Allah, jangan terima ya Allah puasanya seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya." Diceritakan salah satu cucu dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Ali Zainal Abidin As-Sajjad, putra Sayyidina Husain, cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali As-Sajjad, beliau ini terkenal dijuluki dengan As-Sajjad, orang yang suka sujud, yang mana diriwayatkan tidak kurang dari 1000 rakaat tiap malam beliau melaksanakan solat tahajud kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau dijuluki dengan As-Sajjad, orang yang suka sujud. Walaupun demikian, suatu saat ketika beliau solat tahajud tengah malam, tidak ada yang tahu, tengah-tengah solat tahajud tiba-tiba ummi beliau, ibu beliau memanggil beliau, "Ya Ali ta'al, ya Ali ta'al, ya Ali ta'al, wahai Ali kemari, wahai Ali kemari."
beliau tengah melaksanakan sholat tahajud, langsung beliau batalkan untuk menghampiri ibu beliau. Kemudian beliau bertanya kepada ibu beliau, "Wahai ibu, apa gerangan yang menyebabkan engkau memanggil aku?" Lantas apa jawab ibunya? "Aku kepingin minum air putih, tolong ambilkan." Lantas secepat itu langsung Al-Imam Ali As-Sajjad mengambil air di dapur, kemudian menuju kamar ibunya kembali. Ternyata begitu sampai di pintu kamar ibunya, ternyata ibunya sudah tertidur lagi dengan pulas. Kemudian Al-Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad, beliau memegang gelas di depan ibunya yang sedang tidur, dipegang dengan berdiri tanpa bergerak sedikit pun sampai lama sehingga ibunya bangun dengan sendirinya. Lantas ketika ibunya bangun dengan sendirinya, bertanya kepada Al-Imam Ali Zainal Abidin, "Wahai Ali, kenapa engkau tidak membangunkan aku yang sedang tidur, sedangkan engkau sudah membawa air putih yang aku inginkan?" "Tidak, wahai ibuku, aku takut jikalau aku membangunkan engkau sedangkan engkau tidur dalam keadaan lelap, aku takut mengganggu engkau yang sedang lelap tidur, yang sedang enak tidur, takut mengganggu engkau, mengganggu tidur engkau wahai ibuku, sehingga nanti aku takut karena mengganggu tidurmu aku dicatat sebagai anak yang durhaka kepada orang tua." Bagaimana akhlaknya Sayyidina Ali As-Sajjad kepada ibunya, tidak mau mengganggu tidurnya ibunya walaupun beliau dalam keadaan sholat tahajud. Bagaimana dengan kita sekarang ini? Bagaimana dengan orang tua kita? Bagaimana akhlak kita kepada kedua orang tua kita? Terkadang orang tua kita sedang tidur lelap, kita rameh. Terkadang orang tua kita istirahat, kemudian kita mengganggu tidur beliau, kemudian kita menyakiti hati beliau, kemudian beliau orang tua kita berpikir dengan apa yang menjadi kebutuhan kita, sehingga kedua orang tua kita ini merasa terganggu, merasa sakit hatinya kepada kita. Tercatat sebagai apakah kita? Sebagai anak yang durhakakah kepada orang tua, ataukah kita termasuk anak yang berbakti kepada orang tua kita? Kemudian doa yang kedua yang dimunajatkan oleh malaikat Jibril dan diamini oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Allah, jangan engkau terima puasanya seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Sebagaimana telah kita ketahui bahwasanya apabila seorang wanita menikah dengan seorang pria, maka segala bentuk tanggung jawab kewajiban orang tua jatuh atau berpindah kepada suaminya. Apa yang menjadi kewajiban orang tua memberi nafkah, maka sudah menjadi kewajiban dari suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya, termasuk juga memberikan nasihat-nasihat, termasuk juga memberikan ilmu-ilmu agama kepada istrinya agar supaya istrinya tetap di dalam jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa yang menjadi tanggung jawab orang tua berpindah kepada suami yang sudah dinikahinya. Maka dari itu, menurut para ulama, sebagaimana yang dijelaskan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya setelah seorang istri, seorang wanita menikah dengan seorang laki-laki, menjadi suaminya, sah menjadi suaminya, maka segala macam ketaatannya adalah didahulukan kepada suami. Diceritakan suatu saat ketika zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada salah seorang sahabat yang ketika itu hendak menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum berangkat perang, suaminya berpesan kepada istrinya, "Wahai istriku, janganlah engkau keluar rumah kecuali atas seizin aku." Lantas suaminya berangkat berperang fi sabilillah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Akhirnya sambil menunggu suaminya pulang, ternyata beliau mendapat kabar bahwasanya ibunya sedang sakit. Kemudian diberi kabar oleh saudaranya, wahai saudariku, ibu sedang sakit keras. Diharap engkau untuk pulang ke rumah dan menemani ibu yang sedang sakit keras. Lantas apa jawabnya seorang wanita tersebut? "Iya, aku akan ke sana, tapi nunggu dulu suamiku setelah pulang menemani Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Lantas beberapa hari kemudian belum pulang suaminya. Kemudian saudaranya datang lagi, "Wahai saudariku, ibu semakin parah sakitnya, mengharapkan engkau datang menemuinya sebelum ajal tiba." Lantas jawabnya tetap seperti jawaban pertama, "Aku menunggu izin dari suamiku." Lantas beberapa hari kemudian ternyata mendapati kabar bahwasanya ibunya meninggal dunia. Itu pun wanita ini belum berani untuk meninggalkan rumahnya tanpa seizin suaminya. Bayangkan, ibu kandungnya meninggal dunia, tidak berani untuk meninggalkan rumahnya tanpa seizin suaminya. Sehingga begitu datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang di sekitar wanita tersebut menceritakan, mengadu kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Nabi Muhammad, si fulanah ini, wanita ini luar biasa. Luar biasa wahai Nabi Muhammad. Bagaimana menurut pendapat engkau wahai Nabi Muhammad? Wanita ini ketika ditinggal oleh suaminya menemani engkau berperang fi sabilillah, dikabari bahwasanya ibunya sakit, dia tidak pulang menunggu izin dari suaminya. Kemudian dikabari kedua bahwasanya sakit keras dan nazak, sudah mendekati nazak, tetap dia tidak pulang untuk menemui ibunya. Sampai akhirnya ibunya meninggal dunia pun dia tidak mau pulang menunggu izin dari suaminya. Bagaimana menurut pendapat engkau wahai Nabi Muhammad?" Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar cerita tersebut, senyum bangga, menghadap ke atas langit, kemudian menjawab pertanyaan tersebut, "Wahai sahabatku, ketahuilah, ibu daripada wanita tersebut sekarang ada di surganya Allah subhanahu wa ta'ala, dan dikasih hadiah oleh Allah subhanahu wa ta'ala berkat baktinya wanita tersebut kepada suaminya, berkat nurutnya wanita tersebut kepada suaminya. Ibunya dianugerahi istana yang luar biasa, dikasih mahkota, dikasih singgasana yang luar biasa oleh Allah subhanahu wa ta'ala berkat ketaatan wanita tersebut kepada suaminya." Inilah tuntunan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya seorang istri wajib hukumnya taat kepada suaminya selama perintah dari suaminya tidak melanggar dari aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga istri-istri kita termasuk dari istri-istri solehah yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang menyenangkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas doa yang ketiga yang dipanjatkan oleh malaikat Jibril alaihissalam, yang diamini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Allah, jangan engkau terima puasanya orang yang tidak mau memaafkan saudara sesama muslimnya." Lantas amin diamini oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini, hari ini adalah momen yang sangat tepat agar supaya kita meminta maaf kepada sesama kaum muslimin saudara kita atas segala macam kesalahan kita, baik zahir maupun batin, baik sengaja maupun tidak sengaja, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, sehingga kita memasuki bulan Syawal ini dengan tanpa ada rasa tanggungan kepada sesama manusia maupun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita termasuk orang-orang pilihan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dicintai oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan segala macam perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala melalui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin wa adkhalana wa iyyakum fi ibadihi
الصالحين ورزقنا وإياكم محبة سيد المرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هو الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله معيد الأعياد بالإسعاد والإمداد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبد يرجو لقاء ربه يوم التناد، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله إمام أهل الرشاد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اهلك الكفر والفجر والفسق، اللهم اهلك الظالمين في هذا البلاد هلكا عاجلا. اللهم فرق جمعهم وأكلل عددهم، اللهم دمرهم كل مدمر مزقهم كل مزاق يا جبار يا قهار. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما فيه عز الإسلام والمسلمين وإلى ما فيه خير البلاد والعباد بجاه سيد المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. اللهم صل